Oke, chapter yang cukup menarik. Walaupun kita tidak melihat karakter utama pada chapter tersebut, tapi setidaknya kita bisa menyaksikan pertarungan dari para awekan Korea yang bisa dibilang mungkin masuk top 20 ataupun top 10 awekan Korea. Oke, langsung saja. Seperti yang Mimin harapkan, jika pada chapter ini pastinya akan berfokus pada pertarungan antara Park Soha melawan Tanji. Nah, seperti yang sudah semua awekan di luar Korea selalu saja menganggap remeh para awekan Korea karena di antara semua orang tidak ada yang masuk peringkat dunia. Satu-satunya yang pernah masuk adalah Han Song Ik, yaitu top 50 peringkat dunia. Setidaknya udah ada beberapa orang lah yang pernah meremehkan awekan Korea dan berakhir dengan kekalahan atau enggak setidaknya kesulitan lah. Seperti misalkan Clan Bersaudara, terus ada Robin, ada Bator, ada Amyong, dan beberapa orang lain. Kayaknya mereka meremehkan awekan Korea dan berakhir dengan kekalahan. Ya mungkin kecuali Bator kali ya, ia harus mundur saat melawan Yeojong. Tapi yang lainnya yang Mimin sebutkan sebelumnya semuanya kalah. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa para awekan Korea tidak ada yang mendaftarkan dirinya untuk masuk peringkat dunia. Dan kalau nggak salah ini udah pernah dijelaskan kayaknya sama Han Song Ik dah. Jadi intinya itu biar seluruh awekan dunia nggak ada yang fokus sama Korea dan mereka bisa memperkuat diri terutama pada generasi muda. Itu juga yang menjadi alasan kenapa pada awalnya Akademi Awekan Dunia meremehkan Akademi Awekan Korea. Walaupun pada akhirnya Akdun menyadari jika orang-orang di Korea tidak bisa diremehkan. Kembali ke pembahasan pertarungan Tanji melawan Park Soha. Seperti yang Mimin prediksikan, pastinya Park Soha bisa melawan Tanji dan ternyata benar saja Park Soha bahkan berhasil melukainya. Nah, kalau nggak salah ingat dulu banget Mimin pernah buat peringkat awekan Korea jika dikonversi ke peringkat dunia. Kayak misalkan Park Soha, In Hyuk, dan beberapa mentor lainnya. Mimin beranggapan jika setidaknya mereka masuk 100 besar peringkat dunia. Dan kayaknya perkiraan Mimin gak begitu meleset karena si cewek yang merupakan top 50 kalau gak salah namanya Gain mengatakan jika Park Soha bisa dengan mudah masuk ke 100 peringkat dunia, tapi entah kenapa ia tidak mendaftarkan dirinya. Dan yang lebih menarik, ia bahkan mencoba untuk melawan Park Soha. Nah, kira-kira kemungkinan apakah yang akan terjadi pada chapter mendatang? Pertama, mungkin saja Park Soha akan menerima tantangan tersebut atau tiba-tiba ada orang lain yang muncul dan kemungkinan besar itu adalah Yo Ji Young. Nah, kayaknya seru dah kalau misalkan kita melihat pertarungan antara dua wanita yang setidaknya masuk top 50 peringkat dunia. Ya, kalau nggak Yo Ji Young, bolehlah kakek Sobin tiba-tiba muncul. Mimin pengen lihat seberapa kuatkah kakek dari Subin, yang mana notabene dulunya katanya hampir sama kuatnya dengan Han Song Ik. Atau kayaknya bakal lebih seru kalau misalkan ada salah satu di antara mereka yang datang, yaitu Kerten yang sedang dicari-cari. Walaupun kemungkinannya ini kecil karena si Kerten itu orangnya mager, apalagi kalau nggak ada Kaiden ia nggak mungkin mau bergerak. Nah, kalau enggak bolehlah si Han Song Ik muncul. Mimin pengen lihat si Pak tua ini yang kata Kaiden semakin tua semakin kuat, yang artinya ia sudah melebihi peringkat 50 dunia walaupun sudah tidak aktif lagi. Intinya sih akan ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi di chapter ke depan. Kalau misalkan para reader lebih suka kemungkinan yang mana. Dan tentu saja pada akhirnya imbasnya adalah kemungkinan seluruh negara yang ada di dunia mengetahui seberapa kuatkah awekan Korea dan
pada akhirnya memaksa para Awaken yang ada di Korea untuk mendaftarkan dirinya ke peringkat dunia. Nah, terus kira-kira pertarungan apakah akan terhenti? Ini bisa saja terjadi jikalau ada orang yang lebih kuat yang mengintervensi pertarungan tersebut. Atau paling nggak Krten tiba-tiba muncul dan itu juga bisa menghentikan pertarungan yang ada. Karena pada intinya orang-orang dari Awaken Jepang ini ingin mencari Krten. Tapi itu agak mustahil sih. Kalau Mimin pribadi sih lebih suka kalau misalkan kakek Subin dan juga Han Song Iklah yang datang dan menghentikan pertarungan. Nah, kalau menurut para leaders gimana? Coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.